Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya, Bu. Silakan Teh. Iya. Duduk dulu ya. Oke ya. Ini siapa? Si Teteh sama si A-nya ini ada keperluan apa? Kalau boleh tahu? Mau konsultasi pranikah. Oh, konsultasi Iya. pranikah ya. Oke, sebentar ya. Konsultasi pranikah ya. Ya. Berarti belum menikah sekarang ya? Belum. Oh, belum ya, belum menikah ya. Belum, Nah, belum. belum ya. Rencana mau menikah kapan? 3 bulan lagi. 3 bulan lagi ya. Oke, 3 bulan lagi ya. Nah, bentar saya mau anamnesa dulu ya. Boleh. Namanya siapa? Ehan Handayani, Rehan Handayani ya. Lahir di Ciamis, Ciamis, 3 April Iya. 97. Oh, 25 tahun ya. Iya. Nomor telepon 081 220 617 Iya. 711. Ada punya alergi nggak sama obat? Enggak ada. Nggak ada ya, oke nggak ada ya. Nah, kalau suami ini calon suami ya usia Iya. berapa tahun? Kurang lebih sekitar 30, Bu. 30 kurang lebih ya. Berarti lahirnya benar nggak nih di tahun oke Ya. ya 90 ya. 90-an. kalau tahun 90 berarti sekarang itu 32 ya, 32 tahun ya. Yang tentang 32 tahun nggak apa-apa ya. Nah, ini calon istrinya 25 tahun, calon suami 32 tahun, berarti ini usia yang matang untuk merencanakan kehamilan ya. Ya. Jadi berarti apa namanya tuh merencanakan untuk kehamilan ya nanti pada saat itu. Ya. Oke, untuk merencanakan kehamilan ini yang harus kita persiapkan adalah pertama adalah fisik. Fisik kita harus sehat, harus kuat dua-duanya ya. Dan fisik juga mental itu juga tidak kalah penting. Ya, tidak kalah penting seperti itu. Nah, untuk kita masuk mengenai fisik ini kita biasanya ukur dari jangka timbangan ya. Kita timbang dulu boleh? Boleh. Silakan ditimbang. Sini, Bu. Silakan. Timbangannya ada 52. Iya. Silakan duduk ya. 52. Oh ya, untuk apa? Tinggi badan itu udah pernah diukur belum? Udah, kebetulan seminggu yang lalu. Oh, sudah diukur ya seminggu ya. Oh iya. Pas ngantar saudara ke klinik. Oh iya, diukur ya. Iya. Berapa tinggi badannya? 157. 157 ya. 157 beratnya 52 kilo ya. Oke. Nah, di sini kita itu untuk mengetahui namanya itu termasuk normal atau tidak ya. Dengan berat badan sekian, tinggi badan sekian itu ya, kategorinya normal kah, kurus atau gemuk atau bahkan obes. Ada cara menghitungnya ya. Kita bilang ini IMT, indeks massa tubuh. Cara menghitungnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat 52 dibagi 157 ya. 157. Oke, coba saya kalkulator ya. 21. Oke, hasilnya 21 ya. Ya. Nah, 21 ini kategorinya normal ya, dikategorikan normal. Nah, terus apa namanya tuh? Dikategorikan kurus sekali itu kurang dari 17. Ya, kalau kurus 17 sampai kurang dari 18,5. Nah, ada di normal nih 18,5 sampai 25 ya. Dikatakan gemuk lebih dari 25 sampai 27. Dikatakan obesitas atau kegedean nih beratnya yaitu lebih dari 27 cm ya. Jadi 27 kg per meter, di sini per meter ya. Satuannya meter. Nah, jadi tidak asal bilang itu kurus, itu gemuk ataupun obes, ada cara mengukurnya seperti itu. Nah, untuk tekanan darah belum saya ukur ya, saya ukurkan sebentar ya.
Ya, seperti ini nafasnya. Oke, normal ya untuk nadinya 68 kali per menit, nafasnya 18 kali per menit. Oke, sok. Ini skalanya nih ya. Ya. Seratus 20 per 80 normal. Sebentar ya, saya mau hitungnya dulu juga. Bentar ya. Oke, normal ya. Iya. Nah, saya mau terus ini nggak? Normal ya, 365 ya. Oke, 36,6. Oke, 36,6 itu normal, dalam batas normal. Jadi suhu yang normal adalah 36,5 sampai 37,5 ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan kita harus persiapkan fisik. Kita harus sehat seperti itu. Nah, selain itu juga untuk mempersiapkan kehamilan itu gizi kita harus bagus ya, gizi harus bagus. Jadi seperti apa sih gizi itu? Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada gambar kerucut ya, gambar kerucut. Di sini di bagian paling atas itu ada untuk nutrisi, ada untuk asam folat juga banyak di situ. Nah, terus ada kacang-kacangan itu juga penting, sayur-sayuran, brokoli itu juga bagus ya. Selain untuk zat besi ternyata mengandung kalsium juga ya. Nah, untuk ikan-ikanan, untuk protein tinggi itu penting ya. Seperti daging juga itu harus kita konsumsi. Jadi harus seimbang. Buah-buahan, sayuran gitu itu harus kita konsumsi ya. Jadi selain untuk kehamilan, untuk bayi yang sehat, ibunya juga harus sehat. Ya. Oke, paham ya? Iya. Nah, kemudian untuk nutrisi, oke, selain gizi, kemudian untuk imunisasi. Kalau dulu dikenal dengan tetanus toxoide, kita kenal sekali dengan TB. Si tetehnya ini tehan ya. Tehan ini sudah imunisasi belum? Itu udah belum. Ya, di sini ya. Yang di tangan belum ya, belum sama sekali. Belum ya. Oh ya, oke. Belum. Nah, kalau belum itu kita ada namanya imunisasi catin. Catin adalah imunisasi calon pengantin. Ya, seperti itu. Imunisasi ini sebenarnya itu 5 kali. 5 kali seumur hidup sebagai seorang wanita itu 5 kali ya. Jadi contoh kalau seandainya belum, kita itu imunisasi pertama. Contoh kita lakukan sekarang kita lakukan ya. Nah, setelah kita lakukan imunisasi yang pertama, jarak ke imunisasi yang kedua itu adalah 4 minggu. Ya, jarak ke imunisasi kedua itu 4 minggu. Nah, di imunisasi kedua ini, TD ini dia itu bisa menimbulkan kekebalan kepada tubuh kita itu selama 3 tahun. Nah, jarak imunisasi yang kedua dengan yang ketiga itu adalah 6 bulan. Ya, 6 bulan jaraknya. Nah, 6 bulan ini dia ini bisa membuat kekebalan tubuh kita itu selama kurang lebih 5 tahun. Ya, kemudian jarak yang ketiga dengan yang keempat ini jaraknya 1 tahun. Ya, kekebalan tubuhnya berapa lama? 10 tahun. Ya. Nah, yang terakhir di imunisasi yang kelima ini jaraknya 1 tahun. Ya. Jaraknya 1 tahun, dia itu menimbulkan kekebalan lebih dari 25 tahun. Seperti itu, ya. Nah, jadi sangat penting sekali untuk kekebalan tubuh kita. Nah, terus apa manfaatnya untuk janin? Jadi, imunisasi TD ini berfungsi untuk mencegah tetanus pada bayi.
pada saat lahir supaya tidak terjadi kejang, dan juga untuk kekebalan ibu hamil sendiri. Nah nanti yaitu untuk TEH-an ya, jadi supaya sehat seperti itu penting sekali. Nah selain tadi mengenai gizi, nutrisi kita penting ya. Nah jadi kehamilan ini harus kita persiapkan sejak dini. Apa ya itu, kita tidak boleh jangan sampai ya terjadi anemia, karena di Indonesia banyak sekali wanita-wanita hamil dengan anemia ya. Nah cara untuk mencegahnya bagaimana? Karena kita berikan tablet tambah darah ini sebelum kehamilan, kita bisa berikan ya, dan bisa nanti diminum untuk persiapan kehamilan juga. Itu bagus ya, itu bagus. Nah terus bisa diminum itu 1 minggu sekali. Nanti akan saya kasih ya, 1 minggu sekali untuk zat besinya ya, dan asam folatnya 1 minggu sekali cukup seperti itu. Kecuali kalau memang nanti pas hamil diminum sehari sekali ya. Di situ ngerti ya? Nah, nanti kalau ada apa-apa bisa WA saya, nanti saya kasih nomor WA saya. Nah terus ini untuk fisik, gizi, nah untuk mental. Untuk mental di sini kalau menurut saya sih ini dua-duanya udah ini ya, udah siap, udah matang ya. Kalau dari segi alhamdulillah ya udah matang. Nah terus harus kita siap ada dukungan dari calon suami ya, nanti kalau mau hamil itu. Jadi harus kita komunikasikan, jangan sampai yang ini mau hamil dan ini enggak, seperti itu ya. Dukungan itu penting sekali, penting banget ya. Nah terus apa lagi sih Bu? Saya itu ingin merencanakan kehamilan yang aman, yang sehat, yang tadi saya kasih tahu ya. Selain dari fisik, mental, gizi, kita supaya tidak terhindar dari namanya anemia. Anemia itu tanda-tanda orang anemia ya ada letih, lemah, lelah, lesu, lunglai. Tanda-tanda anemia atau kurangnya Hb ya, hemoglobin. Nah terus di sini mental itu penting, yang tadi saya bilang ya, penting sekali ya. Oke, fisik, mental bagus. Nah, di sini ada riwayat penyakit nggak nih yang saya mau tanyakan? Ada riwayat penyakit nggak? Penyakit contoh dari keluarga nih, dari keluarga ada riwayat penyakit nggak? Karena ada hepatitis B nggak? Nggak ada ya di calon suami? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya saya kirain ada ya. Aduh masih masa ini ya sampai. Alhamdulillah enggak ada ya. Nah ini harus kita tanyakan, hal ini penting ya, pemeriksaan hepatitis B ini. Kalau nggak ada alhamdulillah ya. Kenapa? Karena kita khawatirkan, karena hepatitis B ini adalah penyakit yang bisa menular dari ibu ke janin, dan juga dari suami istri bisa menular ya, lewat hubungan suami istri seperti itu ya. Itu dapat menular, dan kelak anak kita juga akan terjangkit penyakit hepatitis B itu yang kita kenal dengan radang hati atau liver seperti itu ya. Nah soalnya kalau seandainya ada ada hepatitis B, kita harus persiapkan vaksinnya khusus untuk bayinya kelak ya, kalau seandainya lahir seperti itu. Nah nanti sebenarnya untuk kalau seandainya nanti sudah hamil, walaupun contoh saya tidak ada penyakit apa-apa Bu, nanti akan dicek kembali pada saat hamil itu ya, akan dicek di puskesmas bisa ya, di puskesmas itu bisa sekali ya. Jadi untuk mengetahui ada warganya nggak yang kena hepatitis B, supaya dipersiapkan untuk vaksinnya ya. Kita tidak usah beli sendiri. Kalau beli sendiri itu harganya lumayan, 3.500.000 itu nanti dari dinas ada ya. Nah berarti untuk hepatitis B tidak ada ya? Tidak. Alhamdulillah. Nah kemudian hepatitis B. Oh ini untuk riwayat penyakit ya, untuk lingkar lengan ya. Untuk tadi ya udah di ini ya. Oh untuk lingkar lengan, belum ya, untuk lilanya ya. Sebentar ya. Lingkar lengan saya dulu ya, untuk nutrisinya ya, kalau belum saya ketahui ya, maaf ya. Nah ditekuk kaki ininya, tangannya. Oke, 30, 15. Ya, 25 cm. Ini bagus ya. Lingkar lengan 25 cm ya, ada yang terlupakan nih. Lingkar lengan 25 cm itu normal ya. Yang nggak normal itu berapa? Itu kurang dari 23,5. Itu
tidak normal ya, ataupun kurang nutrisi, kita bilang fat, kurang energi folik ya. Nah nanti kalau hamil itu kalau dengan kasus seperti ini harus bagaimana? Harus dirujuk kemana? Ke puskesmas. Kok dirujuk Bu? Kenapa? Supaya dapat tuh. Kenapa sih bisa sampai kurus warga negara Indonesia? Pak Jokowi tuh kasih tuh program tuh, nanti ada di situ makanan khusus ibu hamil. Ada biskuit apa dikasih dari pemerintah ya, supaya nanti beratnya makin naik, bayinya sehat, ibunya juga sehat ya. Nah seperti itu. Tadi yang terlupakan ya untuk kita lanjut untuk ini ya, riwayat penyakit ya, hepatitis berarti tidak ada ya. Nah kemungkinan kedua yaitu ada penyakit itu enggak? Diabetes mellitus atau kita kenal dengan penyakit gula? Enggak ada. Enggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada Bu. Enggak ada ya, alhamdulillah enggak ada semua ya. Nah, diabetes mellitus ini jika seseorang itu nilai kadar gulanya itu kadar gulanya sampai lebih dari 200. Iya. Nah, jadi gulanya tinggi. Iya. Kenapa ini harus kita cek, harus kita ketahui? Karena kalau dengan kadar gula yang tinggi, contoh terjadi kehamilan, jadi yang kita khawatirkan adalah apa? Bayi kita terlalu besar, atau bahkan bayi kita prematur lahirnya. Seperti itu ya, kita khawatir ke sana. Atau bahkan jadi anak kita juga terkena gula. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor keturunan seperti itu, khawatir turun dari bayi kita ya. Nah kemudian udah penyakit diabetes nggak ada ya, depresi juga nggak ada, bagus. Nah kemudian ada ini nggak penyakit kelainan darah, thalassemia. Nggak ngerti ya, nggak ada ya penyakit kelainan darah itu nggak ada ya. Ini penyakit kelainan darah dari sel darah merah. Seperti itu nggak ada, aman ya, alhamdulillah ya. Ini khawatir turun dari bayi seperti itu ya, khawatir turun gitu. Nah kemudian ada penyakit ini nggak, hemofili? Enggak ada. Nggak ada ya, hemofili juga sama kelainan darah. Jadi penyakit yang kayak gimana sih hemofili itu? Kalau kita kena luka tuh terus-terusan berdarahnya nggak berhenti. Oh, jadi Nggak bisa berhenti. Dia nggak ada pembekuan darah, susah untuk berhenti gitu kan. Nah biasanya kalau untuk seperti ini kita anjurkan untuk jangan ambil dulu deh, gitu kan. Kalau ada ini kita khawatir ya dengan adanya darah mengalir terus seperti itu ya. Nggak ada ya, aman ya. Aman. Dan hal ini juga khawatir turun ke dada bayi. Nah kalau ada salah satu penyakit ini kita harus konsultan ke dokter ya, dokter penyakit dalam ya, dan juga dokter kandungan. Nah kemudian ada penyakit ini nggak, penyakit TORCH. TORCH itu pernah nggak periksa ke dokter? Oh ada penyakit TORCH nih. Nggak pernah ya? Enggak ya? Enggak. Nah penyakit TORCH ini itu dari virus. Dari virus itu penyebabnya ya, dari virus. Nah kemudian yang kita khawatirkan dari TORCH ini sendiri adalah bayi itu akan menyebabkan apa nih? Salah satunya keguguran. Dan kalau seorang wanita kena, ataupun contoh ada suami yang kena TORCH, khawatir terjadi infertil atau kemandulan. Dari apa sih? Biasanya dari makanan yang kurang sehat, terkontaminasi dari luar. Terus dari kotoran kucing seperti itu. Istri atau ini apa sih, tetehnya ada pelihara kucing di rumah? Enggak Nggak ada. Kalau ini calon suami ada nggak? Enggak ada. Nggak ada ya, aman, berarti nggak ada masalah ya. Berarti nggak ada periksa ini ya. Nah terus nggak ada, alhamdulillah nih sehat ya. Kemudian ada penyakit malaria nggak? Pernah penyakit malaria nggak? Pernah sih DBD doang. Oh DBD dulu ya. Dulu ya. Berapa lama itu? Lama. Oh udah lama ya. 3 tahun yang lalu. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun ya. Kalau ini calon suami kalau kamu nggak? saya mah nggak ada Bu, nggak tahu si Neng mah itu. Karena udah lama gitu ya, udah lama. Calon gitu. istri saya mah nggak tahu tuh. Oh gitu ya. Soalnya baru sekarang sih dia Ah. itu cerita kayak ginian. Iya. Apa ya? Nah, alhamdulillah ya. Nah, jadi malaria berarti sekarang nggak pernah lah ya, nggak ada berapa ya. Itu udah lama ya. Udah lama banget. Udah lama. Berapa tahun yang lalu kira-kira? 3 tahun apa 3 4 tahun ya. gitu ya. Nah, jadi kita tuh penting untuk ketahui. Nah, malaria ini juga berbahaya ya. Itu penyebabnya adalah nyamuk. Nyamuk Anopheles sama Thalassemia kita bilang ya, dari Plasmodium itu. Nah si nyamuk ini kalau seandainya menjangkit ke ibu hamil itu berbahaya. Apa efeknya? Ya ke janinnya, awet pertumbuhannya terhambat seperti itu ya,
perkembangannya kurang bagus gitu anemia, dan bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa khawatir terjadi namanya keguguran seperti itu, atau bahkan terjadi persalinan prematur atau persalinan dini sebelum waktunya. Itu yang kita khawatirkan ya. Nah ini hal-hal ini penting, harus kita ketahui, harus kita gali ya, karena jangan sampai ini terjadi gitu kan. Nah sekarang saya mau tanya, ada ini nggak punya apa namanya itu kekurangan anemia? Pernah anemia nggak? Enggak. Kekurangan darah, suka pusing nggak? Pusing suka, cuma kalau anemia belum pernah dicek juga Oh, sih, gitu. tapi belum sih. Enggak sampai pusing Enggak, banget ya, enggak ya. sampai Nah, kelelahan gitu. enggak ya. Nah, anemia itu tanda-tanda tadi sudah saya bilang ya. Lelah, lemah, letih, lesu, lunglai. Seperti itu ya. Nah, khawatir terjadi anemia karena apa? Nah, kalau anemia ini kita kategorikan anemia adalah kurang dari 11. HB normal kurang dari 11. Ya, HB normal itu adalah 11. Kurang dari 11 kita bilang anemia. Namanya anemia ringan. Ya, kurang dari 11. Nah, kalau kurang dari 10 kita bilang anemia sedang. Ya, anemia sedang itu kurang dari 10. Nah, kalau kurang dari 7 itu anemia berat. Yang kadang sampai ada orang itu habis lahiran itu ditambah darah atau ditransfusi. Seperti itu ya. Nah, jadi jangan sampai kita harus persiapkan sejak ini. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali untuk menjaga kesehatan kita. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian apa namanya tuh ini penting sekali untuk kesehatan si tete ini menjelang persiapan nanti kehamilan ya. Nah, selain tadi saya bilang yang malaria itu kan, karena si malaria ini bisa menular juga, ini bisa menular dari transfusi darah. Pernah transfusi nggak? Enggak. Kemarin pas DBD pernah transfusi nggak? Enggak. Oh enggak ya, alhamdulillah ya. Nggak, bisa aja dia menular tuh lewat transfusi darah antara manusia gitu kan. Biasa sih antar nyamuk, bisa juga dari manusia, yaitu dari transfusi darah yang bisa menular. Nah, anemia tadi itu ya, anemia. Nah, ya. Kalau riwayat hipertensi itu gimana? Tensi darah naik gitu. Ada riwayat di keluarga? Oh, ada mama. Oh, ada mama ya. Suka tensinya suka tinggi. Itu Oh, ngaruh gitu. nggak, Bu? Nah, ya itu bisa jadi berpengaruh ya. Nanti kita ada di situ tuh, ada di buku KIA itu ada itu. Nanti kalau seandainya sudah hamil, nanti kontrol saja. Nanti biar saya jelaskan. Ada di buku KIA itu tentang apa namanya tuh. Nah, nanti bisa diketahui di sini ya, kebetulan ya. Karena ini penting sekali ya. Kalau nggak ditanya juga saya ini, karena biasa saya jelaskan itu menjelang apa pas saat kehamilan. Iya. Pas saat kehamilan. Nah, ini kita ada di sini. Nah, sebentar ya. Jadi ada kehamilan kurang dari 20 minggu. Nah, di sini kurang dari 20 minggu kita harus dicek semuanya. Kita tanya, ada di sini ada resiko apa namanya tuh, ada risiko tinggi yang warna merah, ada risiko sedang seperti itu ya. Nah, nanti khawatir ada ke arah sana enggak? Kalau risiko sedang kita temukan 2, risiko tingginya 1, kemungkinan nanti di akhir kehamilan kita apa namanya tuh harus terjadi rujukan seperti itu ya, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian apa namanya tuh yang penting kontrol tepat waktu ya. Oke, ini ada kok di bahasan ya. Nah, ini tadi gizi yang sama saya pernah jelaskan ya. Ada di situ nih, ada nutrisi, ada pisang, ada biskuit, banyak ya. Oke. Nah, kemudian Kalau susu gimana, Ibu? minum susu ya. Nah, Boleh nggak? boleh banget minum susu ya. Mau minum susu ya, boleh, nggak apa-apa. Nah, tadi udah saya bilang ya. Nah, di susu coba kita lihat salah satunya ya. Nah, di susu juga banyak kandungannya. Di situ ada asam folat ya, ada. Nah, nanti juga di sini untuk mempersiapkan kehamilan bisa dengan minum, ada tuh ya yang di kemasan itu, yang IBCC itu yang untuk persiapan kehamilan. Atau mau minum susu yang biasa pun tidak masalah ya. Karena di sini kita ambil adalah zat besinya. Zat besinya ya, nanti kalau seandainya contoh senangnya minum susu apa itu boleh ya, senangnya mana boleh ya. Di situ juga ada zat besi, dan untuk menghindari anemia ya. Karena jangan sampai terjadi anemia. Anemia ini yang kita khawatirkan adalah satu, perdarahan pasca persalinan, itu kita khawatirkan sekali ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Apa namanya itu, ada yang mau ditanyakan lagi dari tetehnya atau
sama 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 ya? calon istri Ya, saya aja. nggak apa-apa ya. Heeh. Ya apa namanya tuh nanti berarti kita imunisasi ya nggak apa-apa ya Iya. sekarang. Terus apa namanya tuh imunisasi terus berarti udah itu aja ya imunisasinya ya. Oke, udah itu aja kali ya. Kurang dan lebihnya nanti saya mohon maaf bisa WA ya. Iya. Ya, Bu, Oke. siap. Siap. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.